75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Radio Nasional yang ke-75. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun yang lalu, Radio Republik Indonesia sebagai radio nasional telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. RRI tidak saja hadir sebagai lembaga perintis penyiaran publik, namun turut berperan dalam mengobarkan semangat perjuangan demi mempertahankan kemerdekaan. Saya berharap semangat tersebut tidak menjadi surut. Justru di usia yang semakin matang ini, RRI dapat terus menjadi lembaga penyiaran yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan hingga pelosok negeri. Hindari informasi hoax dan suguhkan acara-acara menarik yang dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, RRI hendaknya tampil sebagai media penyebar informasi yang akurat, aktual, dan terpercaya. Sekaligus penebar semangat untuk melawan COVID-19. RRI harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindarkan kerumunan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, semoga RRI menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin maju dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haristiono, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bagi saya, RRI merupakan mitra sekaligus sarana untuk menyampaikan visi dan misi sekaligus kinerja Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan perkembangan hukum untuk kemajuan bangsa dan negara. RRI 75 tahun, bangkit untuk Indonesia maju, sekali di udara, tetap di udara. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 3 dimanapun Anda dapat menjangkau siaran kami. Pada siang hari ini kami kembali menghadirkan Dialog Jaksa Menyapa dengan tema Jaga Investasi, Solusi Tepat Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. Langsung dari Media Center Gedung Kejaksaan Republik Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi, menyapa langsung para jaksa yang ada di sebelah kanan kiri saya ini untuk memperbincangkan tentang tema kita sekaligus
sekali lagi jaga investasi, solusi tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi di 0213866712 atau di 0213844545 atau di SMS dan juga WA. Silakan di 081399399888. Saya Marga Rahayu yang akan memandu jalannya dialog Jaksa Menyapa, dan kali ini kami juga sudah bersama dengan dua narasumber. Saya diapit oleh dua laki-laki tampan. Untuk memulai perbincangan kita, saya mau berikan pantun dulu untuk narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini. Jalan-jalan ke Jakarta Selatan, cakep. Tak lupa singgah ke Mall Gandaria. Program Jaksa Menyapa kembali kami hadirkan. Kali ini bersama Bapak Direktur Eli Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Eli, luar biasa ini. Kami di Media Center hari ini ramai sekali. Pak Eli mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Tetap bersemangat. Tadi sudah keliling-keliling ya Pak, melihat karena 3 minggu ini tidak berkantor di sini lagi. Jadi pasca kebakaran berkantornya di mana Pak? Kita berkantor di Ceger. Ceger. Ya. Makanya agak jauh Pak ya. Di Gedung B. Di Diklat, ya. Terus diklatnya Pak ya. Iya, jadi cukup merindukan Pak. Ya, kangen juga lihat sini kantor kita ini. Banyak kenangan di sini. Banyak kenangan. Karena ruang intelijen Bapak berada di Direktur C Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen Pak. Jadi ruang intelijen juga ikut terbakar. Ikut terbakar di lantai 4 kebetulan kita. Dan sedikit Pak menanggapi Bareskrim tadi menyampaikan Pak rilisnya, ternyata bukan korsleting listrik Pak. Jadi ada dugaan tindak pidana. Apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Mungkin apresiasi kepada kepolisian? Ya, sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik, mereka yang sudah melakukan penyidikan. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Iya, tetap bersabar Pak ya. Ya, tentunya kita terima kasih atas upaya kerja keras mereka telah melakukan penyelidikan terkait dengan musibah yang sedang kami alami ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Eli, tidak sendiri karena kita juga sudah bersama dengan koordinator pada Direktorat C di Jaksa Agung Muda Intelijen, ada Bapak Bambang Gunawan. Assalamualaikum Pak Bambang, boleh digunakan mic-nya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi merasa minder sendiri Pak, karena putih-putih ini Pak. Ini melambangkan mudah-mudahan Kejaksaan Agung juga komitmennya Pak ya, tulus melayani ya. Tulus. Selain Pak Bambang juga kita ada Pak Hari Pak di sini Pak, Kapus Penkum. Terima kasih banyak tuan rumah ya, sudah menjadikan tempat Media Center ini tempat perbincangan kami. Dan sekali lagi pendengar, Anda bisa bersama dengan kami untuk memberikan tanggapan Anda dan pertanyaan di 0213866712 atau di 0213844545 atau di WhatsApp 081399399888. Baik, kita hari ini memperbincangkan tentang jaga investasi, solusi tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentu banyak masyarakat yang kebingungan sebenarnya Pak Eli, Pak Bambang, karena kejaksaan itu identik dengan hukum, sektor hukum begitu Pak. Ini dalam konteks ekonomi. Berikan dulu Pak, mohon izin deskripsi kerangka berpikirnya Pak, hukum dan ekonomi dalam konsep mempercepat pertumbuhan ekonomi itu apa yang dimaksudkan Pak? Silakan Pak Eli. Baik, terima kasih Mbak sudah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bersua atau mengikuti acara Jaksa Menyapa ini. Terus terang saja kita dalam suasana prihatin, di mana kita sedang mengalami pandemi COVID ini. Kita tentu prihatin semuanya. Makanya kebetulan saya duduk sebagai direktur di bidang ekonomi dan keuangan di bidang intelijen. Terus terang kami sesuai dengan tupoksi kita bahwa kita bertugas atau mendapat kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas merumuskan kebijakan ekonomi khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini kejaksaan selain melakukan tugas-tugas penuntutan, juga kejaksaan itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dipercaya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, diberi kepercayaan untuk bertugas atau melaksanakan tugas-tugas di luar tugas-tugas penuntutan, dalam hal ini penegakan hukum. Hal itu juga di bidang intelijen persis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011, di mana di situ dicantumkan juga bahwa jajaran intelijen kejaksaan juga masuk bagian daripada organ intelijen negara.
Jadi khusus di bidang intelijen ini ada salah satu direktorat yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan. Di bidang ekonomi dan keuangan ini cakupan kita luas karena kita di bidang intelijen ini tugas kita itu mendukung. Ya, tentunya intelijen kita bergerak di bidang intelijen justisial. Ada satu hal yang menarik selain tugas-tugas pokok yang kami laksanakan. Tahun 2019 itu, ini perlu saya sampaikan karena ini komitmen dari Presiden. Presiden menerbitkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan berusaha. Ya. Jadi dalam instruksi tersebut, dalam impres tersebut menyebutkan juga ada beberapa kementerian disebutkan. Salah satu yang disebutkan itu adalah Jaksa Agung. Dengan disebutkannya di instruksi Presiden tersebut, maka kami, maksudnya dalam hal ini institusi kejaksaan, berkewajiban untuk membantu, mendorong, memfasilitasi bagaimana supaya ekonomi, supaya iklim berusaha atau berinvestasi di negara kita ini menjadi kondusif dan menarik. Kita dengan terbitnya Inpres nomor 7 tahun 2019 tersebut, kemudian kita tindak lanjuti dengan ditandatanganinya MOU antara Pak Jaksa Agung dengan Kepala BKPM. Kemudian setelah ditandatanganinya MOU tersebut, Pak Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan Jaksa Agung untuk membentuk PAM investasi, yaitu surat keputusan Jaksa Agung nomor 20 tahun 2020. Di situ ada beberapa permasalahan investasi atau hambatan-hambatan dalam berusaha yang disampaikan oleh ke BKPM kepada kami, ada beberapa persoalan. Bukan beberapa nampaknya Pak, banyak persoalan. Banyak sekali, ya banyak. Untuk agar kita membantu untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah dalam kurun waktu ya lebih kurang 1 semester, ada lebih kurang 6 permasalahan yang cukup strategis terkait dengan iklim berusaha dan iklim berinvestasi. Kita bisa selesaikan, kita bisa temukan solusinya sehingga investasi tersebut bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh investor. Ada lebih kurang nilai investasi yang bisa kita selamatkan. Dalam hal ini kita bisa bantu untuk bisa berjalan itu lebih kurang nilainya 26 triliun, 300 miliar sekian. Cukup besar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi kondisi saat ini, ada pandemi COVID-19, itu sangat berpengaruh. Jadi kami sangat concern dari Direktorat C untuk membantu pemerintah dalam hal ini para investor, para pengusaha baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk membantu mereka. Bagaimana caranya mereka bisa melaksanakan berkegiatan usaha itu dengan iklim usaha yang kondusif. Kami siap membantu. Itulah kira-kira ada satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga mungkin teman-teman pengusaha atau para investor mengetahui bahwa kita juga bisa bantu untuk melancarkan proses investasi di negara ini. Jadi dalam hal ini kejaksaan peranannya cukup signifikan terutama dalam konteks pendampingan, Pak. Ya, jadi gini, selain pendampingan itu mungkin di komandoi oleh Direktur D, tapi kalau kita di sini kita membentuk tim PAM investasi, jadi pengamanan investasi. Pengamanan investasi. Iya, jadi bentuknya bukan pendampingan. Kita membantu apabila ada investor mau membangun usaha di negara kita, baik itu dari asing maupun investor dalam negeri, ada kendala-kendala kita bantu. Ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Apa yang bisa kita bantu yang sebelumnya mungkin agak terhambat kita percepat. Kita adakan koordinasi-koordinasi dengan instansi terkait dan lain sebagainya di daerah. Karena memang kalau melihat kondisi selama pandemi Pak, ini berpengaruh besar terhadap ekonomi nasional. Sangat. Oleh Sangat. karena itu kami juga ikut berpartisipasi aktif untuk membangkitkan ekonomi ini. Karena terkontraksinya cukup jauh Pak, minus sampai dengan 5,32%. Itu untuk kuartal kedua ya. Kuartal kedua, Pak. Itu luar biasa. Termasuk Makanya pasti investasi juga ada hambatan-hambatan yang dirasakan. sudah otomatis itu. Disinilah kejaksaan masuk terutama di Direktorat C Pak ya, Iya. bidang keuangan dan juga ekonomi. Baik, kami undang Anda pendengar untuk bisa berkomunikasi bersama dengan kami ya di 021-386-6712 atau di 021-384-4545 atau di WhatsApp ya pendengar di 081-399-399-888. Ingin melihat wajah tampannya Pak Eli dan juga Pak Bambang, silahkan langsung datangi kanal YouTube kami pendengar di PPID Puspem atau Pusat Pemberitaan. Di kanal YouTube ini Anda bisa melihat kami langsung dari Gedung Media Center Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi ini mungkin mau disapa juga sedikit Pak Eli, nanti giliran Pak Bambang kemudian. Karena Pak Eli kan sendiri pernah bertugas ya Pak di mana Pak? Banten, Yogyakarta, Kalimantan Timur, di mana lagi? Mohon disapa dulu Pak para pendengar kami dari daerah-daerah sana Pak, karena ini dimonitor seluruh pendengar dari seluruh Indonesia Pak. Silahkan disapa dulu sedikit Pak pendengar kami Pak. Boleh menggunakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Dalam suasana pandemi seperti ini saya menyampaikan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa melewati masa-masa yang cukup berat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini pelajaran yang mahal buat kita agar saya minta kepada saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Timur, di Kepulauan Riau, Pernah di Riau di juga? Jogja, di Banten dan di mana saja berada. Iya. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Iya, seperti yang dicontohkan Ya, Pak Eli ya. ya, Saat jadi, ini ya. interaktif pun pakai masker Pak. Ya, karena kita harus menjaga diri kita. Tidak mungkin orang lain menjaga diri kita. Jadi, ke koordinator di Direktorat C Pak Bambang juga cukup jauh Pak, pernah bertugas Wamena Pak kalau tidak salah. Pada disimpan. Sudah expired, Pak. Sudah expired ya. Boleh disapa dulu Pak para pendengar kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dari Indonesia. Kebetulan ini saya mendampingi Bapak Direktur C untuk mengikuti program Jaksa Menyapa di program 3. Dalam suasana prihatin ini tentunya kita saling mendoakan semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi bicara pun tidak menggunakan masker lagi lebih nyaman begitu Pak ya, tapi bagaimanapun sekarang lagi Covid jadi harus pakai masker. Saya langsung Pak, soal jaga investasi, solusi tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Eli. Tantangan terbesar Pak dari kejaksaan mungkin yang ditemukan pada saat ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi Pak. Di mana Pak titik hambatan ini Pak? Terima kasih Bu. Nah, ini tentunya kita tadi disampaikan Pak Direktur, ini sudah ada MOU antara Jaksa Agung dengan BKPM. Ini untuk menindaklanjutinya tentunya kita bersinergi apa kendala-kendalanya ya sehingga ya, kita bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan itu. Setelah ini dilakukan tentunya ada permasalahan yang harus kita pecahkan, kita temukan sehingga investasi ini apa sih kendalanya dan lain sebagainya sehingga investor ini sulit, misalkan di suatu daerah ada kendala dan sebagainya. Apa kendalanya? Inilah yang kita bedah bersama tim dari BKPM sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita
bantu kita selesaikan sehingga tidak merugikan investor dan investor tidak akan ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi di daerah di mana dia melakukan investasi. Iya, baik. Dan selama beberapa bulan terakhir ini Pak, khusus untuk pandemi COVID-19 Pak, sektor mana yang memang paling terdampak Pak dari pandangan Bapak ya Pak ya, membaca situasi saat sekarang Pak? Artinya secara keseluruhan investasi ini kan dengan adanya pandemi ini kan otomatis akan terganggu. Semua sektor. Ya, sehingga tentunya kita semua harus berkoordinasi secara sinergi bagaimana investor ini tidak ragu-ragu lagi untuk menanamkan ya modalnya berinvestasi di suatu daerah di mana yang dia kendaki. Oke, baik. Ya, pendengar, kami juga masih undang Anda terus pendengar untuk bisa berpartisipasi bersama dengan kami dalam Dialog Jaksa Menyapa di 0813993999 atau di 888 ya untuk WhatsApp. Silakan nanti juga rekan kami dari studio yang akan membacakan juga atau mengirimkannya kepada kami jadi kami bisa langsung bacakan. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat dari Anda pendengar. Kemudian atau di telepon 0213866712 atau di 0213844545 ya. Kembali lagi ke Pak Eli Pak. Jadi langkah-langkah dari bidangnya Bapak Pak, ekonomi dan juga keuangan dalam rangka tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi sudah ada payung hukumnya. Inpres 7 2019 ya. Nah, ini Pak pointer-pointernya kan tadi Bapak katakan investor skala besar, makro Pak ya. Sementara di tingkat kelas menengah ke bawah juga banyak Pak yang terdampak, UMKM, pelaku usaha mikro, kecil menengah begitu Pak. Apakah ini juga bisa mendapatkan Pak bantuan-bantuan dari kejaksaan Pak? Ya, kami pokoknya berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar ekonomi ini bisa bergerak. Tentunya kami akan membantu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan yang kami miliki. Ya. Khususnya dalam Inpres nomor 7 tahun 2019 itu, memang Bapak Presiden dengan cermat atau sudah memperhitungkan kondisi ke depan itu bagaimana, makanya dilibatkan semua beberapa kementerian, salah satunya kita. Mungkin Bapak Presiden bisa melihat ke depan bahwa masalah investasi ini masalah problem. Karena dengan adanya iklim berusaha yang positif, pasti ekonomi bisa bergerak dengan baik. Apalagi, ya mungkin di sini sudah ketentuan takdir ya. Kemudian di awal tahun 2020 ini muncullah pandemi. Ini tentunya yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan, tidak kita prediksi. Tetapi dengan adanya kerjasama antar instansi, antar kementerian dan lembaga ini, mungkin sedikit bisa menolong, menyelamatkan ekonomi kita. Karena terus terang, banyak masih potensi-potensi yang masih bisa kita optimalkan untuk tumbuh. Karena seperti masalah pertanian, terus kemudian masalah pangan, terus kemudian ya masalah-masalah menyangkut kebutuhan pokok lah. Karena bagaimanapun situasi kondisi ekonomi kita harus makan. Jadi kami juga di Kejaksaan sepanjang kami bisa membantu untuk tumbuhnya, untuk lancarnya kegiatan ekonomi kami akan bantu semaksimal mungkin. Jadi kami tidak hanya melihat apakah itu pengusaha-pengusaha besar atau pengusaha menengah, ya semampu-mampu kami. Apakah pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha besar, kita bantu. Perpanjangan tangannya apakah juga ke kejaksaan di masing-masing daerah Pak? Sementara ini kami masih di tingkat pusat, karena kerjasama kami dengan BKPM. Jadi dari BKPM lah kita diberi beberapa persoalan, permasalahan. Jadi dari daerah tentunya belum ya. Ini dari BKPM langsung ke kita, karena BKPM kan leading sektornya ya masalah penanaman modal. Baik, khusus untuk investasi-investasi yang ada Pak, kasus-kasus yang mencuat ya selama penanganan ya di bawah Bapak ini bulan Mei Pak ya, baru dilantik Pak ya, Mei 2020 menjadi direktur saya Pak. Langsung dihadapkan dengan beberapa kasus Pak? Ya biasalah, kita kan karena di kejaksaan itu ya pekerjaan kita yang menyelesaikan masalah-masalah kasus seperti itu. Ya kebetulan di Direktorat C itu kan tempatnya orang melaporkan berbagai macam permasalahan. Tempat orang curhat Pak ya? Tempat orang curhat, tempat orang melaporkan berbagai macam tindakan pejabat maupun pengusaha di seluruh Indonesia.
apakah itu tentang menyangkut masalah Pak Lurah, masalah kepala desa, masalah dana desa, masalah proyek-proyek di kabupaten kota, di provinsi seluruh Indonesia. Itu masuknya ke bidang kita. Kita dengan adanya informasi itu tentu kita tidak bisa percaya sepenuhnya. Kita perlu cek dulu ke lapangan, memang menjadi tugas kami. Kita akan cek ke lapangan apakah benar informasi yang disampaikan kepada kita. Ya, mohon ditahan sebentar Pak Eli dan juga Pak Bambang, karena ada pendengar kita dari Bali, ada Pak John Martipa. Pak John, selamat siang Pak. Menjelang sore, Pak John ternyata terputus. Kami mohon untuk dapat menelpon kembali Pak John di 0213866712 atau di 0213844545. Ada pertanyaan pendengar seputar jaga investasi, solusi tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kasus-kasus investasi kan Bapak katakan tadi cukup banyak Pak dari Medilantik ya. Yang paling krusial adalah kasus yang mana Pak? Yang kemudian akhirnya bisa terselamatkan oleh negara melalui peran-peran kejaksaan. Sebenarnya semua bukan krusial ya, semua informasi, semua permasalahan yang disampaikan oleh dari BKPM kepada kami ini semua kita mendapat perhatian yang sama. Semua kita upayakan kita selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak harus penyelesaian suatu masalah itu harus ke pengadilan. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan koordinasi di lapangan itu terkadang itu menghambat investasi. Tapi dengan adanya impres ini seakan-akan impres ini memotong jalur-jalur yang rumit ya di daerah. Jadi ini impres ini sangat strategis untuk kebangkitan ekonomi kita ke depan. Walaupun dalam situasi seperti sekarang ini dengan pandemi. Baik, jalur-jalur birokrasi yang seperti apa yang kemudian dipotong, ya, dipangkas dengan adanya impres ini, saya mau coba kembali Pak John Martipa yang akhirnya kembali terhubung bersama dengan kami. Pak John, selamat siang. Halo Pak John, silahkan langsung pertanyaannya Pak John. Om Swastiastu. Langsung Pak John. Berkalian dengan topik pembicaraan dengan cara masa ekonomi ya sangat luar biasa, sangat bagus sekali sesuai kondisi COVID-19 sangat banyak sekali ya terjadi hal-hal yang ekonomi yang orang-orang sangat sekali hal yang terganggu akibat dari COVID dan oleh karena adalah aparat penegak hukum juga Bapak Belur juga banyak tantangan cobaan mohon maaf dari kejaksaan dan termasuk pengacara semua yang sangat berat. Mudah-mudahan nanti kita para penegak hukum dalam suasana kondisi ini dan yang lurus yang benar sesuai dengan norma masyarakat hukum yang berlaku. Nah, salah satu sekarang sedang pidana ekonomi, salah satulah tindak pidana ekonomi. Ya, sekarang ya, yang saja panjang sangat, apalah sekali kalau ilegal, ya, termasuk dengan mafia beras sebagainya, mafia bawang putih merah macam-macam ini, termasuk dengan situasi kondisi sangat berat sekarang ini macam korupsi yang sekarang ini sedang bergulir yang 20 tahun ini cobaan yang berat sekali ini. Jadi barakat saya yang sangat punya tugas yang sangat mulia untuk menyelamatkan aset-aset negara dan jadi mudah-mudahan para jaksa semua ini kita hadapi semua sabar dan kuat dan tegar dalam tangguh dalam suasana begini. Amin. Karena adalah dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali dalam hal betul-betul menyoroti semua para penegak hukum ini cobaan ini sudah bagus hukumnya undang-undang berlaku, jadi investasi akan masuk dengan baik, sangat bagus sekali. Ya, senang investasi. Terima kasih Pak John. Terima kasih, kami sudah tangkap ya. Pertanyaannya menarik sekali Pak. Mafia. Boleh langsung kepada koordinator Pak Dr. Bambang Gunawan. Silakan Pak. Terima kasih Pak John atas pertanyaan dan dukungannya. Tapi terima kasih loh Pak, tadi didoakan kita Pak. Terima kasih. Sehat selalu katanya Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak John ya, dimanapun mungkin ada ya, kalau Pak Mahfud bilang kan
industri ya, industri hukum dikatakanlah seperti itu, sehingga ada mafia-mafia dan lain sebagainya, baik itu terhadap investor dan lain sebagainya. Ini tentunya adanya komunikasi, paling tidak pemberitahuan di mana investor ini mengalami kendala dan lain sebagainya, sehingga dari BKPM ini terhadap investor-investor besar ini bisa memetakan kendalanya di mana, sehingga ada hambatan-hambatan investor untuk masuk menanamkan modalnya ke daerah tersebut. Dari situlah nanti dari kejaksaan berdasarkan MOU tadi bisa melakukan menginventarisir permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga ditemukan kendala-kendalanya apa, dan mudah-mudahan itu bisa diselesaikan sehingga investor mengalami kemudahan untuk berinvestasi. Terkait dengan aset, ini salah satu tusinya dari Direktorat C, di mana ini menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara. Yang jelas ini beliau selalu perintahkan proaktif, baik ini dalam proses penyidikan maupun eksekusi, yang mana diharapkan dari uang yang dikorupsi oleh para koruptor ini tetap bisa kita telusuri kemana ini disimpan, di mana ini diinvestasikan. Ini akan kita terus kejar sehingga para koruptor ini baik dalam menjalankan eksekusinya setelah putusan pengadilan maupun saat disidik, dengan harapan apa yang telah dipakai keuangan negara tersebut bisa kita tarik kembali, kita pulihkan kembali tentang kerugian negaranya. Ya, baik. Tadi soal penyelamatan aset negara, Pak, sampai dengan triwulan ini ya, Pak ya, langkah-langkah yang sudah kita amankan, aset-asetnya sudah berapa banyak, Pak? Mungkin dari data yang Bapak punya begitu, Pak Bambang. Terima kasih. Ini untuk tersangka penelusuran aset ada 9 perkara, sedangkan terhadap terpidana 31 perkara 31 sampai perkara. Saat ini. Nilainya 14 triliun keseluruhannya. 14 triliun. Dan pasti akan bertambah lagi karena masih ada beberapa waktu, Pak ya, sebelum tutup buku begitu. Nanti akan kita tanyakan terkait strategi apa yang diambil oleh Kejaksaan terutama pada Direktorat C. Pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu informasi terkini dalam Kilas Berita. Kilas Berita. Pendengar, 2 siswi anggota sindikat narkoba ditangkap oleh petugas Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Provinsi Aceh setelah kedapatan menyeludupkan narkoba jenis sabu. Mereka diduga terlibat dalam jaringan penyeludupan sabu lintas provinsi. Mereka ditangkap dengan barang bukti narkoba dan diamankan 1 kg sabu yang hendak dikirim ke Jambi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Jaksa Menyapa, jangan sampai sungkan ya untuk menyampaikan pertanyaan Anda seputar tema kita jaga investasi, solusi tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi di 0213866712 atau di 0213844545 atau di WhatsApp 081399399888. Masih bersama dengan kami Direktur C Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen, kemudian juga Pak Dr. Bambang Gunawan ada sebagai koordinator pada Direktorat C Jaksa Agung Muda Intelijen juga. Tadi Pak Eli Syahputra SHMH ya Pak. Terima kasih banyak, ini masih setia Pak untuk para pendengar kami. Kami masih nantikan ya untuk bergabung di WhatsApp juga silahkan ya tadi ya di 081399399888. Penyelamatan aset negara Pak dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Pak benang merahnya ya supaya nyambung begitu Pak. Kita menjaga aset tetapi juga di sisi lain mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Silahkan digunakan mic-nya Pak. Penyelamatan aset itu mau tidak mau, karena ini bagian daripada proses hukum. Kebetulan proses hukum yang sedang dilaksanakan, yang sedang dijalankan oleh tindak pidana khusus di Gedung Bulat sana, itu untuk penelusuran aset yang diserahkan kepada kita. Ya. Jadi kami melaksanakan penelusuran aset ini yang merupakan suatu upaya kami untuk menyelamatkan aset-aset negara yang mungkin nanti kita bisa jadikan sebagai pengganti dan lain sebagainya lah.
Sehingga dalam proses penegakan hukum itu betul-betul ada suatu upaya maksimal untuk menyelamatkan keuangan negara. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya ansih penegakan hukum, tapi juga ada suatu manfaat untuk kepentingan negara. Karena kepentingan negara juga menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Aset-aset ini kan merupakan nilai ya, yang mempunyai nilai. Dan itu sangat berharga apabila kita bisa selamatkan. Sebab ini bagian daripada tugas proses penyidikan ini. Itu saya mungkin tidak bisa menggambarkan lebih jauh lagi bagaimana teknisnya, karena ini bagian daripada rahasia kita ya. Oke. Karena intelijen tadi Pak ya, sampai wajah pun harus rahasia pakai masker ya Pak, tidak boleh dikenali Karena oleh banyak orang. Karena pandemi kita harus karena jaga diri. pandemi. Baik, kita ke Pak Bambang sedikit Pak. Jadi tadi soal investasi Pak ya, 14 triliun kan bukan jumlah yang sedikit begitu Pak. Apakah ada target-target Pak di strategi-strategi ke depan? Tidak perlu dibocorkan soal kasus apa yang sedang ditangani dan sedang dalam perhatian begitu Pak ya. Tetapi bagaimana kemudian ada target yang ingin dicapai oleh Kejaksaan untuk mempercepat Pak pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor mana lagi Pak? Jadi kita sesuai dengan tusinya, jadi terkait dengan investasi salah satunya. Ya. Tentunya kita terus berkoordinasi ya. Kalau di internal kita dengan Pitsus untuk penyelamatan aset, sedangkan terkait dengan investor kita dengan BKPM. Ya. Intinya kita tetap bergerak dan bergerak terus sehingga ekonomi di Indonesia ini bisa pulih kembali. Wah, sayang sekali. Padahal kita tadi ada penelpon dari Klaten ya, yang ingin bergabung ya. Silakan untuk yang tadi sempat terputus, kita undang kembali pendengar di 081 masuk kami 399 ini untuk WhatsApp, silahkan kirimkan. Kemudian juga penelpon bisa di 021 386 6712 ya. Sayang sekali tadi dari Klaten, mudah-mudahan Bu Yanti bisa telepon kembali di 021 384 4545. Tapi dari sisi kejaksaan Pak, terutama Direktorat C, tidak anti kritik Pak? Ya, boleh. Kita tidak anti kritik karena kita melaksanakan tugas ini sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna. Karena bisa jadi Pak pendengar kita agak takut-takut teleponin nanti, wah ditanda ini namanya sama Pak Elisha Putra. Enggak. Kita ini justru kadang-kadang kita membutuhkan untuk kritik karena apa? Sebagai masukan. Kadang-kala kita yang di dalam ini tidak bisa menilai diri kita sendiri. Ya. Justru orang yang di luar yang bisa menilai kita. Itu saya rasa kami menangkap kritik itu sebagai apa ya, satu masukan yang positif aja. Iya, jadi boleh pendengar silakan sampaikan kritik membangun Anda untuk Kejaksaan terutama di Direktorat C yang membidangi soal keuangan dan juga ekonomi ya Pak. Nah kemudian tadi Pak, jadi selain tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak, tadi inovasinya juga akan menggandeng pihak mana lagi Pak? Karena kalau tidak salah Jaksa Agung juga meminta ini dari pihak intelijen menggandeng ya beberapa mitra-mitra kerja lain untuk, ada yang mau ditambahkan sedikit Pak Eli? Ya macam-macam ya, ini Pak Jaksa Agung dalam hal ini menyampaikan bahwa peran intelijen itu kan tidak hanya untuk kejaksaan saja, jadi untuk ke instansi lain, untuk negara dan bangsa. Ya salah satu konkretnya yang seperti saya sampaikan tadi, kita ada MOU dengan BKPM, ada dengan berbagai macam instansi lain juga ada, dengan beberapa BUMN, RRI, TPRI semua ada kita. Ini supaya bidang intelijen ini juga bisa dimanfaatkan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga lain. Itu aja maksudnya. Iya, kalau bicara sama intelijen emang gitu Pak ya, sedikit-sedikit ya, nggak boleh banyak-banyak Pak, takut keceplosan ya. Pendengar kami masih undang di segmen akhir, silahkan di 021 386 6712 atau di 081 384 4545 atau di WA 081 399 399 888. Sedikit Pak, konkret saja Pak, investasi yang kemarin sempat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berhasil kita selesaikan. Kasus yang mana Pak yang kira-kira memberikan pandangan kepada masyarakat, oh ternyata ini diselesaikan oleh Kejaksaan? Jadi untuk secara spesifik kita nggak akan sebutkan Bu ya. Yang sudah terpublikasi tapi Pak. yang jelas data tersebut tentunya ada, ya. Data tersebut memang benar atas adanya koordinasi antara BKPM dan Kejaksaan. Jadi
itu ada hasilnya. Oke, baik tuh kan ya. Kalau memang bicara dengan kejaksaan di bidang intelijen sedikit-sedikit ya. Baik, tapi tidak masalah Pak. Terima kasih. Ini juga program Jaksa Menyapa. Ini menjadi upaya untuk memasyarakatkan Pak. Jaksa mendekatkan diri kepada masyarakat. Sadar atau tidak Pak? Mungkin ini kan sudah berkeliling ke daerah-daerah. Kejaksaan kadang-kadang dinilai Pak terlalu eksklusif misalnya. Jadi masyarakat agak takut Pak. Boleh tanggapannya sedikit Pak? Oh, mohon izin Pak. Saya ke Pak Anjar dulu boleh Pak? Brebes. Pak Anjar, selamat sore Pak. Langsung Pak Anjar, silakan pertanyaannya. Selamat sore Pak Bambang dan Pak Eli yang hormat ya. Untuk saat ini bangsa kita ini kan sedang mengalami pandemi ya, sehingga mempengaruhi semua sektor seperti sektor ekonomi, kesehatan, pertanian ya. Dan untuk perkara-perkara ekonomi, keuangan yang telah dikorupsi oleh para pejabat tertentu ini, saya harap kepada terhormat Pak Jaksa dan jajarannya pada ini juga jangan ragu untuk terus menindak siapapun yang korupsi uang negara yang merugikan rakyat dan berpengaruh besar ya untuk investasi ini. Ya, saya dukung penuh pada kejaksaan dan aparat penegak hukum untuk terus berjuang menangani semua perkara ini. Semoga jauh selalu Pak Jaksa dan seluruh bangsa Indonesia ini merdeka. Baik, Pak Anjar terima kasih banyak ya, tetapi mohon maaf ini di tempat kami kurang terlalu terdengar, tetapi tadi saya samar-samar Pak mendengarkan ini Pak, nampaknya banyak mendapat doa dari masyarakat. Apakah memang sangat sulit Pak? Jadi seberapa sulit Pak untuk menjaga investasi kita Pak? Karena tadi dalam konteks yang disampaikan penelpon kita sebelumnya ada mafia dalam tanda kutip Pak. Iya. Baik. Terima kasih. Apalagi ini dekat dengan intelijen Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita sedikit mengkaji lebih jauh bahwa masalah situasi dan kondisi karena COVID ini hampir semua negara itu terpengaruh. Ekonominya semua terpengaruh. Jadi kita juga tidak bisa menutup mata, kita juga harus melihat kondisi real di lapangan. Memang pertumbuhan ekonomi kita sangat memprihatinkan dan bukan negara kita saja. Oleh karena itu kita dengan sadar dengan kondisi seperti ini bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bekerja sama, baik itu sektor formal maupun informal. Ayo kita berbuat sesuatu untuk bisa menyelamatkan diri menghadapi situasi COVID ini. Karena pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam kegiatan atau upaya-upaya untuk bisa melalui situasi ini dengan selamat. Tentunya pemerintah dalam hal ini seperti kita ketahui bersama banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan ya, seperti ada bantuan langsung tunai kepada masyarakat, terus kebijakan swab gratis dan lain sebagainya. Ini tentu upaya-upaya pemerintah dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kita juga kejaksaan dalam hal ini merupakan bagian daripada instansi pemerintah yang juga ikut berpartisipasi aktif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ya. Kita tidak bisa juga melampaui kewenangan yang kita miliki karena kewenangan yang kita miliki ini sudah diatur dalam undang-undang. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi saya menyampaikan bahwa dengan adanya instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 itu suatu kebijakan, suatu instruksi yang sangat strategis dalam rangka menghadapi situasi kondisi COVID sekarang ini. Impres tersebut itu lahir tahun 2019 sebelum kita mengalami pandemi COVID ini. Jadi kalau seandainya kementerian lembaga bisa meningkatkan upaya-upaya dalam rangka mendorong perputaran ekonomi kita, tentunya ini sangat menolong walaupun mungkin tidak bisa maksimal, tapi setidak-tidaknya ada upaya. Sehingga kita dalam hal ini bangsa dan negara bisa selamat dalam menghadapi situasi COVID ini yang seperti kita ketahui juga banyak negara-negara yang juga mengalami resesi. Baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat, ayo kita sama-sama bahu-membahu membantu sesama kita untuk menyelamatkan diri dari situasi kondisi yang sangat
berat ini. Itu mungkin dari saran dari saya. Terima kasih banyak Pak Eli. Terakhir ke Pak Bambang Pak, ini kan pasti 1 jam ini mungkin tidak sampai tadi dialog kita ya, 45 menit saja. Masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi yang lebih jelas Pak, terkait bagaimana mereka harus mengakses ke kejaksaan jika ingin mendapatkan konsultasi semacam itu Pak untuk tadi pemulihan ekonomi nasional. Kira-kira kemana Pak masyarakat bisa mengakses Pak informasi yang ya sekiranya bisa membantu mereka untuk bersama-sama kita gotong royong. Kata Pak Jokowi ya mengutip istilahnya sharing the pain Pak, berbagi rasa sakitnya begitu. Silahkan Pak. Terima kasih. Ini tentunya kejaksaan di daerah juga ada, ya untuk yang mikro dan lain sebagainya, itu dikejari-kejari. Silakan jika ada kendala dan lain sebagainya, di situ bisa disampaikan. Begitu juga yang di provinsi, di Kejati, sedangkan yang di pusat bisa langsung ke Kejaksaan Agung. Baik. Kami akan tindak lanjuti terkait kendala-kendala apa sehingga investasi tersebut terhambat. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak atas komitmennya Bapak-bapak ya. Saya akan tutup dengan pantun lagi Pak, boleh Pak ya? Senyum Pak Eli sungguh menawan. Cakep. Wajah Pak Bambang tak kalah rupawan. Mari bersama bergandengan tangan wujudkan ekonomi Indonesia semakin mapan. Terima kasih banyak ya, langsung dari Gedung Media Center Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Marga Rahayu dan juga tim Pro 3 mengucapkan terima kasih dalam dialog Jaksa Menyapa. Sore hari ini kami kembali ke studio. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa.